Kita akan bergeser terlebih dahulu ke koresponden CNN Indonesia. Ada Maria Sarjana yang masih berada di kawasan Harmoni. Maria, selamat sore. Maria, bagaimana saat ini aksi unjuk rasa yang terjadi di sana? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Selamat sore Aldi, situasi di tempat saya berdiri ini adalah di kawasan Harmoni. Anda mendengar situasi tembakan-tembakan gas air mata. Tadi sempat ada status quo yang terjadi di antara pengunjuk rasa dan juga aparat kepolisian. Namun kemudian mereka atau pengunjuk rasa ini menyanyikan yel-yel dan terjadi pelemparan batu atau bentrok kembali yang berada di kawasan Harmoni menuju ke arah Glodok Kota Tua. Masa pengunjuk rasa yang ada dalam gambar yang Anda saksikan saat ini merupakan masa pengunjuk rasa yang sejak tadi pagi berada di kawasan atau di sekitar Harmoni. Mereka adalah mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Gabungan dari Universitas di Indonesia. Dan ini Anda bisa melihat ada satu orang yang diduga sebagai pihak yang diduga melakukan provokasi terhadap massa, kemudian ditangkap oleh aparat keamanan. Karena memang Aldi, upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menuntut perubahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 ini bisa jadi juga mendapatkan susupan dari pihak-pihak tertentu yang ingin kemudian melakukan provokasi-provokasi sehingga ada upaya-upaya kerusuhan yang terjadi. Saya juga ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa hal. Ini ada halte Transjakarta Harmoni yang juga turut rusak akibat dari pelemparan batu yang terjadi di kawasan ini. Anda bisa melihat ada sedikitnya 3 kaca yang saya lihat pecah di halte Transjakarta, dan di sini juga masih terus terdengar suara tembakan gas air mata yang masih dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap massa pengunjuk rasa di kawasan Harmoni yang menuju ke Glodok Kota Tua. Aldi. Maria, sepemantauan Anda sampai sore hari ini sudah berapa orang massa aksi yang diamankan yang diduga melakukan provokasi atau provokator dalam aksi unjuk rasa di sekitaran kawasan Harmoni? Ya, untuk jumlah tepatnya kami tidak mendapatkan informasi secara detail, tetapi yang kami amati tadi ada sekitar 5 ataupun 10 orang yang kemudian sempat diamankan oleh aparat gabungan di kawasan Harmoni ini. Tetapi tadi pagi, Aldi, sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, ada 3 truk seperti itu yang berisi pengunjuk rasa yang kemudian dibawa masuk oleh aparat kepolisian ke dalam Monas untuk dilakukan rapid atau untuk di rapid test seperti itu, karena mengingat hari ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga aparat kepolisian melakukan tes rapid terhadap para pengunjuk rasa tadi pagi untuk mengetahui apakah mereka terpapar virus COVID-19 ataukah tidak. Oke. Anda bisa mendengarkan di sini, Aldi, kembali suara tembakan gas air mata baru saja ditembakkan kembali oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia kepada pengunjuk rasa yang berada di belakang saya. Ini adalah pengunjuk rasa yang berasal dari mahasiswa gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang tadi sejak pagi tadi hadir kemudian melakukan orasi di kawasan ini dan kemudian terpecah menjadi 3. Di belakang saya ini adalah masa aksi yang terpecah menuju ke Glodok Kota Tua. Ada lagi masa aksi yang terpecah menuju Cideng dan juga masa aksi yang terpecah menuju ke Patung Kuda Jakarta. Sekali lagi saya ingin mengajak Anda, Aldi, melihat situasi di sini. Anda melihat percikan-percikan yang timbul di sini, kami tidak tahu itu apa yang dilakukan, tetapi menurut pengamatan yang kami dapatkan ini adalah gas air mata yang sekali lagi ditembakkan untuk memukul mundur para pengunjuk rasa yang ada di kawasan Harmoni ke arah
Glodok Kota Tua, Jakarta. Aldi. Maria, jika Anda bandingkan jumlah massa aksi yang saat ini berada di kawasan Harmoni yang kemudian didorong mundur ke kawasan Glodok Kota Tua Jakarta, jumlahnya apakah ada penambahan atau justru ini sudah mulai mengurai jumlah massanya? Kalau yang kami dapatkan atau kami lihat di sini yang di belakang saya yang menuju ke Kota Tua cukup banyak, Aldi. Bisa jadi ribuan orang, dan kemudian yang mengarah ke Patung Kuda juga cukup banyak. Namun yang mengarah ke kawasan Cideng ini nampaknya sudah lebih terurai dibandingkan dengan kawasan yang ada di Kota Tua maupun pengunjuk rasa yang dipukul mundur ke arah Patung Kuda. Anda bisa melihat di sini ada percikan-percikan kembang api mungkin yang kemudian dilemparkan seperti itu. Kami tidak tahu ini asalnya dari mana, apakah dari pengunjuk rasa ataukah dari pihak-pihak yang mencoba memprovokasi keadaan yang ada di sini. Yang jelas dalam orasi yang tadi disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang berorasi, mereka menuntut kepada pemerintah dan juga DPR RI untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020. Aldi, hari ini atau saat ini sudah menginjak pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya semakin sore, biasanya dalam setiap unjuk rasa yang terjadi, sekitar pukul 17 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat adalah batas waktu yang diberikan bagi pengunjuk rasa untuk kemudian selanjutnya harus membubarkan diri. Maka detik-detik ini adalah detik-detik yang sering kali terjadi kekisruhan karena masa aksi yang masih ingin bertahan memberikan aspirasinya, dan juga para aparat kepolisian yang ingin kemudian membubarkan mereka karena memang waktu pengunjuk rasa hanya diperbolehkan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi Anda bisa melihat di sini, Aldi, bagaimana asap tebal mengepul di kawasan Harmoni Jakarta yang ke arah Glodok Kota Tua. Dan baru saja kami melihat ada aparat kepolisian yang terluka pada bagian kepalanya, baru saja dibawa menggunakan kendaraan bermotor, dan mungkin saja ini terkena lemparan batu yang memang beberapa kali dicoba dilemparkan oleh para pengunjuk rasa. Ya, Maria, apakah Anda Sekali sempat... lagi, Aldi, saya ingin memperlihatkan bagaimana situasi terkini di kawasan Harmoni menuju ke Glodok yang masih terjadi sedikit kericuhan di belakang saya. Aldi. Ya, Maria, ini Jakarta sedang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar, begitu. Apakah sempat ada keterangan dari masa aksi apa sebetulnya yang menyebabkan mereka ini di tengah pandemi, di tengah Jakarta masih PSBB, mereka tetap nekat begitu melakukan aksi secara besar-besaran, tidak mencari alternatif lain, karena dengan begini artinya protokol kesehatan sudah benar-benar diabaikan. Baik, Aldi, tadi yang kami dengar dari masa aksi yang datang ke wilayah Harmoni, tadi mereka menyampaikan bahwa mereka harus turun ke jalan karena memang beberapa kali mereka mengupayakan memberikan aspirasi mereka terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun tidak didengarkan. Mereka merasa bahwa aspirasi yang mereka lakukan ternyata tidak dihiraukan oleh baik anggota Dewan di DPR RI yang terhormat maupun oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga mereka memaksakan diri untuk kemudian turun ke jalan. Seperti itu yang tadi kami dapatkan ketika kami mencoba berbicara dengan masa aksi yang juga kami dapatkan di sini. Ada masa aksi yang bahkan jauh datang dari Indramayu untuk ada di Jakarta mengikuti aksi dan berkumpul bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Gabungan Seluruh Indonesia hari ini untuk meminta Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan oleh pemerintah maupun DPR RI. Saat ini asap kembali mengepul, Aldi, di kawasan Harmoni menuju Glodok dan Kota Tua. Kembali tadi saya dengar juga ada sedikitnya 4 kali tembakan gas air mata yang kembali dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Karena nampaknya pengunjuk rasa masih bersikukuh
untuk berada di kawasan ini untuk memperjuangkan apa yang mereka aspirasikan. Anda juga melihat di sini ini ada aparat kepolisian yang nampaknya juga sangat lelah karena sejak pagi mereka memang sudah berada di sini untuk melakukan pengamanan dan juga menghalau pengunjuk rasa untuk tidak sampai masuk ke depan Istana Merdeka. Sekali lagi Aldi, di sini massa tadi terkonsentrasi di sekitar perempatan Harmoni, kemudian mereka terpecah menjadi 3. Ada yang ke arah Cideng, ada yang ke arah Patung Kuda, dan yang Anda saksikan saat ini adalah massa aksi atau pengunjuk rasa yang dipukul mundur ke arah Kota Tua atau Glodok. Saya di sini bisa melihat bagaimana massa aksi melemparkan batu kepada atau ke arah aparat kepolisian. Dan sekali lagi gas air mata ditembakkan di sini, Aldi. Anda juga bisa mendengar bersama dengan saya bagaimana gas air mata ditembakkan kembali oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memukul mundur pengunjuk rasa yang ada di kawasan ini. Saya ingin menunjukkan lebih jelas lagi, tadi baru saja tidak hanya batu yang dilemparkan, tapi juga ada benda lain seperti kon dan juga botol air mineral yang turut dilemparkan oleh massa aksi. Maria, sebetulnya apa poin-poin yang paling memberatkan Mengenai bagi pandemi para COVID-19? mahasiswa BEM seluruh universitas yang ada di sana terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, Aldi, menurut yang kami dengarkan ketika mereka melakukan orasi tadi pada pagi hari sampai dengan siang, mereka menuntut adanya perubahan ataupun pembatalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di poin-poin tertentu. Di antaranya adalah mengenai pesangon yang memang dikurangi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menuntut hal ini tidak diberlakukan, dan kemudian juga adanya kontrak kerja serta pemberlakuan outsourcing di semua lini atau semua lapisan maupun pekerjaan yang ada. Dan kemudian selain itu mereka juga menuntut bahwa hak cuti dikembalikan kembali atau mereka bisa mendapatkan hak cuti karena memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 ini ada hak cuti yang kemudian dianggap dihilangkan. Dan itulah poin-poin yang kemudian disampaikan oleh pengunjuk rasa yang tadi kami dengarkan pada saat orasi. Mereka juga menyatakan bahwa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI yang melaksanakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan waktu yang sangat cepat. Aldi. Baik, nanti kita akan perbarui lagi informasi dari Anda. Namun seperti Anda lihat pemirsa di televisi Anda, itu bahwa masih terjadi aksi saling lempar dan juga aksi dorong dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi di kawasan Harmoni yang ke arah Glodok dan juga Kota. Terima kasih Maria.